Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Aminullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi penduduk. Sebelum kita mengetahui tentang materi tentang komposisi penduduk, tentu kita harus tahu apa sih komposisi penduduk itu. Di mana komposisi penduduk adalah susunan penduduk yang didasarkan atas sifat-sifat atau karakteristik khusus dari penduduk. Nah, di sini ada pembagiannya atau karakteristiknya ya teman-teman. Pengertian komposisi itu sendiri. Kemudian teman-teman, komposisi penduduk ini dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama, komposisi penduduk biologis, yang kedua komposisi penduduk geografis, yang ketiga komposisi penduduk sosial. Komposisi penduduk biologis. Nah, kita bahas urai-uraikan satu-satu ya, pengertian dari apa itu komposisi penduduk biologis, apa itu komposisi penduduk geografis, apa itu komposisi penduduk sosial. Yang pertama, komposisi penduduk secara biologis ya teman-teman, dimana komposisi penduduk biologis ini didasarkan atas usia dan jenis kelamin teman-teman. Kemudian komposisi penduduk geografis, di mana komposisi penduduk geografis didasarkan atas perbedaan penduduk perwilayahan seperti kota, desa, provinsi, kecamatan, dan sebagainya ya teman-teman. Jadi tentulah geografis ini bisa dikatakan seperti keadaan ya teman-teman. Next, komposisi penduduk secara sosial. Ini kalau dilihat dari secara sosial itu didasarkan atas karakteristik sosial penduduk, misalnya angka pendidikan, pendapatan, dan perkawinan. Jadi ini tentang sosialnya. Yang tadi geografis itu tempat wilayah atau tempatnya ya teman-teman. Kemudian rumus untuk menghitungnya. Nah, di sini kalau secara di matematis kan ya, komposisi penduduk ini ada suatu rumus ya. Sek rasio L per P kali 100, di mana keterangannya adalah L itu jumlah penduduk laki-laki, P itu jumlah penduduk perempuan. 100 itu konstanta, jadi ketetapan ya 100-nya itu. Kemudian komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini juga bisa dimatematiskan, yaitu sek rasio L per P kali 100, sama aja ya rumusnya, tapi cuman di sini L jumlah penduduk laki-laki, P jumlah penduduk perempuan, 100 itu konstanta, sama aja kayak rumus yang sebelumnya ya teman-teman. Kemudian komposisi penduduk menurut jenis kelaminnya. Kemudian contoh soal. Ini di sini juga saya memberikan satu contoh soal, yaitu jumlah penduduk pria di Jawa Timur pada tahun 1990 adalah 11.566.654 jiwa, sedangkan jumlah wanita 12.564 jiwa. Berapakah rioseknya? Di sini ada rumus kan P per W kali 100, di mana hasilnya itu bisa dilihat sendiri. Itu 96. Jadi kesimpulannya, jadi jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 1990 dari 100 wanita terdapat 96 wanita. Pria, maaf. Next. Kemudian jumlah rumus yang digunakan untuk menunjukkan orang yang dapat bekerja dengan orang yang belum dapat bekerja bisa juga dicari rumusnya, di mana jumlah penduduk usia muda ditambah jumlah penduduk usia tua dibagi jumlah penduduk usia dewasa atau yang produktif dikali 100 kosakata ya tadi. Kemudian contoh soal nih, di sini juga biar lebih paham ya, diberikan contoh soal di mana di Indonesia pada tahun 1980 terdapat penduduk dengan rincian usia 0 sampai 14 tahun yaitu 40.099 juta. Kemudian di usia 15 sampai 65 tahun 55,8 juta.
di usia 50 tahun dan seterusnya itu 3,3 juta. Jadi bisa dilihat di sini ya cara mencarinya. Jadi kesimpulannya yaitu di antara 100 usia produktif menanggung 79 orang ya. Kemudian komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk diagram, bisa disebut dengan piramida penduduknya. Ini bisa kita sketch ya teman-teman. Nah ini bisa dilihat sendiri ya sketchnya kayak gimana. Kemudian ini keterangannya ya, bentuk-bentuk piramidanya. Kemudian piramida juga tadi kita harus tahu ya bentuk-bentuknya dan maksudnya apa. Yang dimana piramida ekspansif ini menggambarkan keadaan penduduk yang sedang mengalami pertumbuhan sangat pesat terjadi karena tingkat kelahiran dan kematian penduduk sama-sama tinggi. Kemudian biasa pada umumnya negara-negara yang berkembang seperti India dan Indonesia lah ya, kalian tahu semua itu. Kemudian piramida Stirner menggambarkan keadaan penduduk yang mengalami pertumbuhan relatif stabil disebabkan tingkat kelahiran dan tingkat kematiannya seimbang. Di dalam struktur ini jumlah penduduk usia muda, dewasa, dan tua seimbang. Pada umumnya terjadi di negara maju seperti Amerika dan Inggris dan lain sebagainya ya. Piramida stasioner, di mana piramida stasioner ini menggambarkan keadaan penduduk yang mengalami pertumbuhan relatif stabil. Ini yang tadi seperti yang saya jelaskan ya, maaf jadi salah. Kemudian menggambarkan keadaan pertumbuhan penduduk cenderung mengalami penurunan disebabkan oleh tingkat kelahiran dan kematian sama-sama rendah sehingga sebagian besar penduduknya berusia tua. Pada umumnya terjadi di negara Jerman, Belgia, dan Swedia. Jadi negara-negara yang istilahnya dia nggak mau memiliki keturunan lah, yang bisa dibilang kayak karir lah kayak gitu ya. Itu piramida batu nisan atau konstruktif ya teman-teman. Ya mungkin itu hasil dari presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.